Udah. Oke, nanti dipotong ya. Ah, ini udah mulai rekam. Oke. Oke kan? Belum. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Karakter itu kita perjuangan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernapas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, terima kasih. Beri aplaus dulu kepada semua. Oke, terima kasih sudah melakukan ice breaking. Sekarang kita lanjutkan. Oke. Tujuan diseminasi budaya positif, kita berharap dengan diseminasi budaya positif ini kita dapat mengimplementasikan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah, karena kita ada di sekolah, tentu yang akan kita bahas adalah budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif yang ada di sekolah itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini yang disebut dengan budaya positif. Kemudian sebelum kita masuk pada budaya positif, kita harus merubah dulu paradigma kita. Kita harus merubah dulu mindset kita. Bagaimana kok kita bisa menghasilkan budaya positif tadi? Satu, kita harus membangun budaya positif ini. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif. Jadi sebelum kita masuk pada budaya positif, sebelum nilai-nilai positif atau kebiasaan-kebiasaan positif itu menjadi budaya di sekolah kita, tentu kita harus membuat lingkungan sekolah kita lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka.
Kita berikan kebebasan kepada mereka. Kemudian mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya, biasanya, siogyanya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Jadi nggak bisa juga kita memberikan budaya positif yang merdeka, yang bebas, tapi tidak ada kontrol. Tentu harus kita lakukan kontrol. Dalam hal ini, kontrol yang dilakukan adalah kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi paradigma ini yang harus kita dahulukan sebelum kita membentuk budaya positif tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, menurut KHD Ki Hajar Dewantara, ya kita masuk pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kita kenali dulu. Tujuan pendidikan ini apa sih? Baru kita nanti masuk pada budaya positif. Hasilnya nanti baru kita akan menghasilkan budaya positif. Jika kita sudah tahu terlebih dahulu tujuan pendidikan kita. Tujuan pendidikan kita apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, bukan dasar hidupnya, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Maksudnya gimana? Ki Hajar Dewantara ini mengajak kita dalam mencapai tujuan pendidikan. Kita diberitahukan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak. Kita hanya menuntun saja. Jadi anak-anak itu bukan tabula rasa, ya, bukan mangkok kosong atau kelas kosong yang harus kita isi, bukan. Kita tidak dituntut seperti itu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan pada anak itu sama dengan garis yang masih sama-sama, yang harus kita tebalkan. Artinya, anak-anak atau peserta didik itu mempunyai kodrat yang berbeda-beda, mempunyai minat dan kecakapan yang berbeda-beda. Jadi mereka dari lahir itu sudah mempunyai minat dan keahlian yang berbeda-beda. Nah, kita dituntut untuk menuntut mereka agar mereka mencapai sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi kalau kita beranggapan bahwa pendidikan itu, murid itu adalah gelas kosong tadi yang harus kita isi, maka yang terjadi kita akan memaksa mereka. Memaksa mereka kan tidak mungkin. Mereka semua peserta didik itu harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi bagaimana kita memberikan pendidikan kepada mereka? Pendidikan yang nyaman, pendidikan yang menyenangkan, pendidikan yang kreatif. Ini harus mulai dari kita. Maka di sini Ki Hajar Dewantara selalu menyampaikan bahwa pendidikan itu harus menyenangkan, Jadi kodrat mereka tercapai sesuai dengan keinginan dan cita-cita mereka. Mereka mempunyai keinginan, tidak semuanya. Misalnya ngajar matematika harus bisa matematika semua, nggak bisa kita tuntut mereka seperti itu. Yang mengajar bahasa Indonesia juga seperti itu. Kita menuntut mereka untuk bisa bahasa Indonesia. Nanti yang ngajar bahasa Inggris akan menuntut mereka untuk bisa bahasa Inggris. Maka yang ingin saya sampaikan di sini dari tujuan pendidikan kita berusaha semaksimal mungkin membuat media pembelajaran yang bervariasi, membuat media pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak itu minimal suka terlebih dahulu dengan kita. Karena kalau anak sudah suka dengan kita, pasti anak akan melihat dan mendengarkan, minimal mendengarkan mereka apa yang kita sampaikan dari materi ini. Karena dia sudah suka dulu dengan kita sebagai gurunya. Oke, kita lanjut. Nah, dalam budaya positif ini tentu harus ada disiplin yang harus kita tanamkan. Mulai dari kita dulu, baru kita laku baikkan kepada siswa. Apa makna disiplin? Disiplin di sini ini mungkin sudah banyak yang tahu disiplin, tapi yang ingin saya sampaikan ini. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Ini memerintah kita sendiri. Mulai dari kita berarti kan? Diri kita sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri
untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ini yang disebut dengan disiplin. Berarti disiplin itu harus dimulai dari kita. Kita harus memerintah diri kita sendiri. Apa saja disiplin yang harus kita lakukan? Ya, dalam hal apapun, tidak hanya di sekolah, dimanapun itu harus ada nilai disiplin yang harus kita lakukan, harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Terlebih dalam sekolah. Selanjutnya, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai disiplin tadi yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kemarin sebelum-sebelumnya kita mungkin sudah pernah mendengar bahwa nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Kita di sini berbagai macam suku, ras, bahasa, tapi tentu kita tidak menghilangkan kebinekaan, persatuan. Kemudian yang kelima, bergotong royong, dan yang terakhir, kreatif. Yang paling penting ini disimpan di terakhir, saya simpan terakhir kreatif. Kenapa? Karena ini yang harus kita pelajari terus untuk menjadi guru yang kreatif. Ini mungkin tidak perlu saya sampaikan teori motivasi perilaku manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita nyampe pada budaya positif tadi, atau nanti kita akan sampai pada keyakinan kelas. Kebutuhan dasar manusia. Apa kebutuhan dasar manusia di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, cinta kasih atau diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Dari kebutuhan dasar manusia ini, saya ingin memberikan contoh. Di sini ada contoh Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ini kita diberikan contoh menghadapi siswa yang suka, boleh kita katakan memeras atau memaksa mengambil hak orang lain dengan secara paksa. Kalau kita dihadapkan dengan masalah ini, apa yang kita lakukan? Di sini ada konteksnya. Konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu. Kita seharusnya mencari tahu dulu. Apa alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Pertama, apabila jawaban Agus itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang ya, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup. Bertahan hidup berarti masuk pada power ya. Kemudian apabila Agus menjawab karena ia senang temannya jika jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Agus itu merasa hebat, ia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhan dasar dari Agus tadi adalah penguasaan, dia ingin berkuasa. Pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Agus itu karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, misal tempe terus kan. Hari pertama sampai kita masuk Senin sampai Jumat. Sampai Jumat dibuatkan bekal tempe terus kan, sampai gudeg karena tempe. Nah, kalau jawabannya karena bosan, nah berarti kebutuhan dasarnya adalah kebebasan. Dia ingin kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia suka memang mempermainkan kawannya atau menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Dia senang sekali membuat
kawannya itu dipermainkan, dia sangat senang, suka memang mempermainkan kawannya. Berarti kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Dari kebutuhan-kebutuhan dasar tadi yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita masuk ke dalam kelas, maka ketika kita sudah tahu dengan kebutuhan dasar masing-masing siswa kita, tentu kita tidak akan pernah menyalahkan atau menghukum mereka. Karena teori menghukum itu ya boleh hampir dikatakan tidak boleh kita lakukan. Teori menghukum, nanti kita sampai pada 5 kontrol seorang guru. Nah, ini 5 posisi kontrol seorang guru. 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama sebagai penghukum. Apa ya? Oh, berat. Kenapa ya? Dia? Nasi kenapa? Iya, besar. Jadi pecah juga ya. Mungkin bisa dibaca tadi ya. Ini sebagai penghukum. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Jadi ini 5 posisi kontrol kita ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah. Jadi ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, kita bisa dihadapkan dengan 5 posisi kontrol ini. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai kita bisa menjadi sebagai teman untuk mereka yang bersalah, kemudian menjadi pemantau, dan yang terakhir manajer. Kita lanjutkan lagi ya. Di sini ada contohnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ketika kita menghadapi 5 posisi kontrol ini. Ketika ada anak siswa yang bermasalah, jika kita bertanya, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti ini kontrol membuat orang merasa bersalah. Jadi kalau kita bertanyanya, saya kecewa sekali dengan kamu nak, kamu melakukan hal yang salah, berarti anak itu diberikan kontrol sebagai orang atau siswa pembuat dia merasa bersalah. Yang kedua, contoh pernyataan yang kedua yang bisa kita lakukan kepada siswa kita yang bermasalah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini salah satu pernyataan untuk kita memberikan hukuman kepada mereka. Berarti posisi kontrol kita sebagai penghukum. Ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak, ayolah lakukan. Ini berarti pendekatan kita kepada mereka yang bermasalah, yang salah dengan kita sebagai teman. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini, atau kalau bahasa kita, apakah kamu mau nak sekarang kamu di semester ini kamu menjadi bintang pelajar? Berarti kalau kamu mau, kamu lakukan tahapan-tahapan ini. Nah, ketika kita sudah memberikan pernyataan tahapan-tahapan ini, berarti kita harus melakukan posisi kontrol kita sebagai pemantau. Kita harus memantaunya. Misal step by step kita lakukan, mereka lakukan atau tidak. Berarti kita harus memantaunya terus. Step by step kita pantau terus, anak itu sudah melakukan yang sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak, agar mereka sesuai dengan apa yang kita berikan pernyataan untuk menjadi bintang pelajar. Kemudian yang terakhir, ini yang paling sering dilakukan dan harus kita lakukan dan harus kita punya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini posisi kita sebagai manajer. Nah, ini yang paling banyak dilakukan. Dan harusnya menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru ketika mau memberikan penyelesaian terhadap siswa yang bermasalah, maka kita harus ada pada posisi manajer. Karena posisi manajer ini memberikan ruang untuk siswa agar dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dia lakukan. Kita memberikan kesempatan kepada dia.
Anak itu tidak serta-merta baru melakukan kesalahan sekali kemudian dihukum. Makanya posisi penghukum ini, Pak, kalau bisa tidak usah kita lakukan, tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena ketika diberikan hukuman, anak itu akan memberikan efek yang tertanam di dalam hatinya dengan rasa benci terhadap kita, dendam dia dengan kita. Maka yang sangat disarankan menurut Ki Hajar Dewantara, dan ini harus kita miliki bersama, adalah posisi kita sebagai manajer. Kita memberikan kesempatan, kita tanyakan dulu, kamu kenapa terlambat? Misalnya anak terlambat, kamu kenapa terlambat? Kita tanyakan dulu, kamu kenapa terlambat? Dia memberikan alasan. Kamu tahu nggak? Semua orang pasti punya salah. Termasuk Bapak juga mungkin dulu pernah juga melakukan kesalahan. Tapi kamu tahu nggak? Kesalahan kamu itu pasti punya ada alasannya. Kenapa kamu melakukan kesalahan? Ketika dia sudah menjawab, kira-kira dari kesalahan kamu tadi, apa yang akan kamu pertanggungjawabkan? Kita memberikan mereka kesempatan untuk mempertanggungjawabkan kesalahan. Jadi yang paling disarankan adalah posisi kontrol kita sebagai manajer. Baik. Nah, dari tadi yang kita sampaikan, untuk mencapai budaya positif kita harus mempunyai lingkungan sekolah yang positif terlebih dahulu. Boleh kita katakan secara bahasa kasarnya, jangan lagi kita berkotak-kotak. Di sekolah kita semua harus sama-sama untuk membangun sekolah yang ada pada lingkungan positif. Kemudian sebelum lingkungan positif itu ada, kita harus membuat keyakinan terlebih dahulu. Keyakinan untuk masing-masing kelas kita. Memberikan keyakinan terhadap masing-masing kelas kita. Dulu mungkin peraturan atau kesepakatan. Kenapa kok sekarang nggak pakai kesepakatan atau peraturan saja, kok pakai keyakinan? Karena keyakinan itu menanamkan nilai iman dan takwa di dalam hatinya, agar mereka itu merasa bahwa ini tanggung jawab dia sendiri loh. Dia takut bukan karena ada hukumannya, dia takut bukan karena ada sanksinya, tapi memang meyakini bahwa yang sudah disepakati bersama itu tidak boleh kita langgar. Makanya bahasanya sekarang dalam kurikulum Merdeka itu keyakinan kelas, bukan kesepakatan. Nah, ini bahasa atau istilah-istilah yang sedikit bergeser dari Kurtilas ke Kurmer ini. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, secara umum, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas ini nilai-nilai kebaikan, ya, nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip secara umum tanpa harus melihat suku, agama, atau bahasa dari mereka. Jadi ya, kita buat keyakinan kelas, mungkin lebih pahamnya kesepakatan kan? Kesepakatan kelas, tapi bahasanya keyakinan kelas ya. Kita terapkan, kita mulai dari kita untuk membuat keyakinan kelas ini khususnya untuk yang wali-wali kelas ya. Karena wali kelas yang akan membuat keyakinan kelas tadi. Jadi keyakinan kelas yang kita sepakati bersama dengan siswa dan siswi kita. Nilai-nilai apa saja yang harus ada di dalam kelas kita, kesepakatan apa saja yang harus ada di dalam kelas kita. Misal keyakinan kelas bersifat abstrak, ini saya lanjut ya. Peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita buat spesifik ya, kita buat spesifik, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya kalau di sekolah-sekolah itu kan seharusnya ada pojok baca kan. Jadi kalau ada bukunya kita kembalikan buku setelah membaca ke tempatnya. Berarti itu nilai kebajikan atau nilai kebaikan yang ditanamkan adalah tanggung jawab. Kemudian misalnya dilarang mengganggu orang lain. Misal kan banyak tuh, ada banyak saja siswa-siswi yang iseng kan, lemparkan inilah kan kertas atau colet-colet lah kan. Nah, kita buat kesepakatan ketika masuk gurunya, ketika proses belajar mengajar, dilarang mengganggu orang lain. Ini nilai kebaikan, menghormati orang lain dan diri sendiri.
Nah, kemudian contoh berikutnya dilarang melakukan kekerasan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba misalnya, bergantian atau menunggu giliran. Ini kalau antri ya. Gunakan masker, ini waktu COVID. Jangan berlari di kelas atau koridor, atau selalu memasukkan baju atau masuk dalam misalnya. Itu nilai kebajikannya apa? Hah? Nilai kebajikannya apa? Kalau kita terapkan misalnya memberikan penerapan di dalam kelas, peraturan di dalam kelas harus masuk dalam ketika masuk ke dalam kelas. Berarti nilai kebaikan apa yang kita tanamkan ke mereka? Disiplin. Nilai kebaikan disiplin. Baik, sekarang ini contoh-contoh saja ya. Tidak boleh misalnya harus mengerjakan tugas tepat waktu misalnya. Sama juga disiplin. Nah, sekarang kita sama-sama membuat kesepakatan kelas. Dimulai dari kita dulu, dan nanti kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas ini, baru nanti kita buat apa yang sudah kita dapatkan di sini, kita buat untuk kesepakatan kelas kita masing-masing. Sekarang saya akan membagikan sticky note ini ke masing-masing kelompok, minimal kalau 22 berarti 10. Berarti 10 ya. 10, yang di sini juga 10. Nanti kalau sudah selesai, satu kertas, satu sticky note-nya 2 nilai kebaikan. Nilai kebaikan atau nilai keyakinan kelas yang harus ada di kelas kita. Yang harus ada di kelas kita. Silakan. Masing-masing membuat 2 keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang harus ada ya, yang harus ada. Iya. Nanti kita sepakati bersama. Kalau sudah selesai boleh ditempelkan di depan ya. Tulis keyakinan kelasnya saja ya. Kebaikan iya. Satu peserta ya, satu orang 2 enggak. Satu orang satu kertas, tapi tulis 2 nilai kebajikan atau nilai keyakinan kelas yang harus ada di dalam kelas kita. Misal tanggung jawab tadi kan 1, tambah lagi misalnya yang harus ada di dalam kelas kita itu kan nggak cuma tanggung jawab, misalnya disiplin. Terus apa lagi? Kalaupun lebih dari 2 nggak bisa. Ini yang harus ada di dalam kelas kita ya. Peraturan apa yang harus ada di dalam kelas kita? Peraturan kelas gitu ya. Iya. Sekarang kan hanya berupa istilah saja. Peraturan kelas yang dulu kita sebut sekarang sudah berubah menjadi keyakinan kelas. Yang sudah boleh ditempelkan di depan. Silakan. Boleh ditempelkan di depan. Oke, yang di sini sudah kelompok hijau. Salah. Terbalik. Oh, wah. Karena dibagi dulu, harusnya kalau dibagi dulu.
ada plakatnya di belakang ya. Nah, Ditulisnya di depan. lima strategi lah. Salah tulis. Boleh ulang. Wah, gue lihat duluan ini. Memang luar biasa gue lihat ini. Ini di sini kelompok hijau ya, yang kuning nanti di sini. Belahnya. Satu halaman ini satu dua ini kalau tidak salah. Yang sudah boleh dikumpulkan, ditempel ke depan. Ntar dia tulisan jelek bucin. Dua. Kita tuh memang jadi baca itu. Depan ini Nah. Oke. Dijajarin aja nggak apa-apa Bu. Oke, dua. Yang hijau kurang dua. Ya sudah cukup ya yang kuning. Belum masih warna. Oh, lagi. Itu yang satunya tuh satu-satu halamannya. Oke. Wah, sudah Pak. Sudah Pak, lanjut. Ya. Ini kurang satu. Udah. Oke, kita sebutkan sekarang ya. Yang ini saling menghormati, berarti kita tulis saling menghormati. Yang pertama saling menghormati. Kemudian yang kedua disiplin. Disiplin. Yang ketiga saling menjaga toleransi, berarti sama dengan ini ya. Saling menghormati sama saja. Kemudian yang berikutnya jaga keamanan. Kalau jaga keamanan ini masuk apa ya? Tanggung jawab ya. Kemudian di sini jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Kemudian masuk kelas sebelum guru masuk. Tepat waktu. Kemudian saling menghargai sama dengan ini ya. Ada nilai-nilai yang sama tadi, ini 1, 2, 3. Sini kerapian. Kerapian sama nggak dengan kebersihan? Disiplin Ya? Masuknya disiplin. Yang ini ya. Kemudian bertutur kata sopan. Sopan beda ya. Tulis sopan. Sopan satu nih. Kalau sopan ini kan tingkahnya, santun perkataannya. Kemudian bertanggung jawab sudah masuk ya. Tanggung jawab sudah ada. Melaksanakan piket sesuai jadwal, berarti tanggung jawab. Iya, jaga kebersihan. Membayar iuran, tanggung jawab. Menghormati orang lain sudah ada. Kemudian disiplin sudah ada. Nah, minimal ini nanti yang harus kita ajak sekolah kita untuk bersama-sama membuat kesepakatan untuk keyakinan kelas kita. Minimal yang pertama tadi saling menghormati. Jika ada yang berbicara maka yang lain mendengarkan. Kemudian disiplin. Tadi sudah kita berikan contoh, disiplin banyak sekali. Masuk
masukkan baju dalam masuk dalam ya, bajunya masuk dalam. Kemudian pakai sepatu hitam, ada yang pakai sepatu merah. Kemudian tanggung jawab, jika diberikan tugas harus dikerjakan. Kemudian jaga kebersihan, mungkin ada sudah tertera semua jadwal piketnya. Kemudian tepat waktu, kalau masuknya jam 7 minimal kita buat kesepakatan 15 menit sebelum atau 10 menit sebelum bel berbunyi siswa sudah ada di dalam kelas. Kemudian sopan santun. Ini adalah keyakinan kelas yang masuk pada budaya positif yang ada di sekolah kita. Minimal 6 keyakinan kelas ini kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Sehingga ini menjadi kebiasaan untuk peserta didik kita di dalam kelas. Kalau di sekolah nanti boleh kita terapkan juga hingga menjadi budaya positif. Kalau masing-masing kelas sudah melaksanakan apa yang kita catat di sini, yang sudah kita sepakati bersama, tentu akan menghasilkan budaya positif untuk sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang kita sudah kita sepakati bersama bisa kita nanti sampaikan di kelas kita masing-masing dan kita buat keyakinan kelas untuk kelas kita masing-masing. Dari sini mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup. Sudah mulai mengantuk ya. Oke. Banyak nih. Ya, akan pakai boleh. Ini dari kelas B. Kasih jam. Ya. Silakan. Selain poin-poin yang saling menghormati, disiplin, tanggung jawab, jaga kebersihan, tepat waktu, dan sopan santun. Kira-kira apa lagi ya Pak yang bisa dimasukkan ke dalam poin tambahan untuk Nambahkan poin-poinnya. Nambahkan poin-poin di sini. Ya. Untuk yang Itu kan sudah berusaha kita terapkan di sekolah. ini sudah berusaha kita terapkan di sekolah. Kemudian ada nggak lagi yang harus kita tambah dari mungkin dari kelas B, dari kelas kuning? Nanggapinnya apa? Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelas kuning ingin menanggapi pernyataan dari kelas hijau. Jadi mungkin untuk menambahkannya itu bisa poin ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, misalnya berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Sebelum pelajaran dan setelah pelajaran. Tambahannya ya. Iya. Bisa saja. Apakah bisa? Kami juga tidak tahu. Berdoa Sebelum dan sesudah belajar. sebelum dan sesudah. Sebelum dan sesudah pelajaran. Ada lagi? Silakan. Yang ingin ditambahkan? Sudah? Oke. Sekarang kelas hijau. Jika ada yang menanggapi dari temannya sendiri, nggak jadi masalah. Silakan. Ada yang ingin ditambahkan? Saling menghormati dan sopan santun. Saling menghormati. Silakan. Oke. Ya, kalau menanggapi nilai-nilai apa saja yang bisa untuk diterapkan mungkin disesuaikan saja dengan kebutuhan siswanya. Misalnya kita kan siswa itu bukan selalu objek kan. Iya. Maksudnya dia juga bisa diajak untuk berdiskusi ketika kita di kelas, apa saja yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan agar mereka ini dapat belajar dengan perasaan nyaman dan tidak tertekan ketika di kelas. Karena kan kebutuhan mereka siswa itu sebenarnya adalah pengguna layanan. Jadi kita hanya mau menyediakan layanan untuk mereka, bagaimana caranya agar mereka di sini itu benar-benar bisa belajar dengan baik. Nah, nilai-nilai di sini sebenarnya adalah nilai-nilai yang juga mereka inginkan. Karena ketika kita minta saling menghormati, maka guru juga akan menghormati hak dan
kepentingan dan kebutuhan siswa juga. Nah, itu semestinya siswa juga tidak akan keberatan jika nilai-nilai ini kita terapkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jika misalnya mau ditambahkan lagi, misalnya saling menghargai satu sama lain itu bisa. Jadi tergantung kebutuhan saja. Terima kasih kami sampaikan. Kita beri aplaus dulu kepada kedua penanggap tadi, dan yang bertanya Ibu Erlin tadi sudah ditanggapi oleh dua. Minimal kalau dari Ibu Sutini tadi berdoa sebelum dan sesudah pelajaran ini mungkin bisa saja kita terapkan. Tapi betul apa kata Ibu Novi tadi, bahwa semua yang akan kita terapkan dalam kelas kita masing-masing itu kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa kita di dalam kelas kita. Kenapa harus disesuaikan? Karena kita yang lebih tahu. Dengan siswa kita yang ada di dalam kelas kita lebih tahu apa sih yang diperlukan dan harus diterapkan di kelas kita. Makanya paling dasar ketika kita membuat kesepakatan kelas itu harus kita sepakati bersama. Harus kita buat kesepakatan itu bersama-sama. Jangan kita kemudian ngetik sendiri kemudian di print dan ditempelkan di dalam kelas. Tentu harus kita sosialisasikan dulu. Kira-kira tanggung jawabnya harus ada enggak? Kalau satu menjawab tidak ada, kita tanyakan dengan dia, ngapa kok harus enggak ada? Gitu. Jadi harus kita sepakati bersama. Saya kira begitu Ibu Erlin. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran sosialisasi kita pada kali ini, ya, sosialisasi diseminasi tentang budaya positif yang harus ada di sekolah kita. Kita sudah menghasilkan ini secara tidak langsung, kita sudah membuat nilai-nilai budaya positif yang harus ada di sekolah kita. Minimal dari 6 ini kemudian ditambah tadi 1 oleh Ibu Sutini, dan nanti boleh kita buat untuk di kelas kita sesuai dengan kebutuhan yang kita sepakati bersama di dalam kelas kita masing-masing. Sebelum kita tutup, kita terakhir kita ice breaking lagi. Kita clue-nya kita berhitung, ya, berhitung mundur. Berhitung mundur bisa dari 11 sampai 1. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tunjuk dulu misalnya Putri. Saya minta sebutkan dari 19. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 14, 11, 10, 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sastra ada kan? Busas. Siapa pilih? Oh, Silakan. Dari yang keberapa? 25. Balas dendam ya. 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bapak Senanda. Dari angka 33. 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya dari 8. Usela. Dari berapa? Dari angka berapa? 20. Baik, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Beri aplaus dulu pada semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama pada saat ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Tadi saya ingin menekankan kembali bahwa budaya positif ini adalah yang kita hasilkan saat ini. Ini merupakan budaya positif yang bisa kita lakukan dan kita sepakati bersama minimal di kelas kita masing-masing. Kelas kita nanti boleh kita buat kesepakatan bersama, keyakinan bersama dengan siswa dan siswi kita, agar apapun yang kita buat, kesepakatan itu dapat kita laksanakan bersama, minimal dari kita dulu. Jangan pula kita memberikan kesepakatan bersama, kemudian kita tidak melakukannya, tidak mengindahkannya. Jadi tentu mereka akan melihat kita. Kalau kata Ki Hajar Dewantara itu 3 poin yang harus kita lakukan bagi seorang guru. Pertama, ingar so suntolodo di depan, ingmagyo mangungkarso, kuburi handayani. Di depan kita memberikan contoh, teladan. Di tengah kita menjadi teman, ikut membangun, bersama-sama memberikan kepercayaan kepada mereka. Kemudian di belakang menyepakan, menenang. Di belakang kita memberikan support. Jangan ditendang ya. Di belakang kita memberikan support. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Saya kira sampai di sini diseminasi budaya positif kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila banyak menyita waktu Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Hebat. Luar biasa. Saya ulangi. Selamat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Allahumma fiqhil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Siap.